kapan itu cara ngedapatin duit dari mana sih? Dari kita bikin event. Misal nih event yang mengundang banyak orang apa sih biasanya? Modelan itu pasti mengundang banyak orang. Street fotografi. Jadi street fotografi itu memotret di ruang publik. Ya, jadi selama itu ruang publik kita ambil foto di situ itu street fotografi. Komunitas fotografer Semarang itu salah satu komunitas fotografi yang ada di Semarang. Jadi wadah bagi semua pegiat fotografi di Semarang. Bagi yang ada di pemula, kalau berminat ingin jadi fotografer, ya benar-benar fotografer, satu sih jangan menyerah, terus dua jangan minder. Halo, ketemu lagi dengan podcast Belajar Kelompok. Nah, podcast ini diproduksi oleh siswa magang dari SMK 1 dan SMK 11 Semarang. Nah, gimana kabar kalian semua di sana? Semoga masih sehat dan tetap berkreatif. Oke. Ya, Sobat Bolo, bicara soal fotografi, tentunya banyak ya yang bisa kita bahas. Banyak sekali yang bisa kita perundingkan atau obrolkan. Nah, di sebelah kiri saya ada Mas Simon. Halo. Ya. Mas Simon sehat? Siap. Alhamdulillah. Mas Simon aktivitasnya apa sekarang? Sekarang aktivitas saya itu motret. Cuman motretnya macem-macem. Yang satu masih motret hobi, terus beberapa motret untuk kepentingan lain seperti majalah Fatma News. Itu terus beberapa juga menjalankan foto trip sama tur wisata. Iya. Oke, Sobat Bolo, Mas Simon ini adalah ketua komunitas fotografer Semarang. Betul Mas ya? Iya, betul. Mas, itu apa sih Mas komunitas fotografer Semarang? Komunitas fotografer Semarang itu salah satu komunitas fotografi yang ada di Semarang. Jadi wadah bagi semua pegiat fotografi di Semarang, baik hobi maupun profesional. Oke. Kalau genrenya apa Mas? Di KFS ya? Ya, KFS itu genrenya macam-macam. Macam-macam. Ada yang human interest, street, ada yang model, ada yang fashion, terus makro, landscape, ada semua travel itu ada. Berarti semua dipelajari gitu ya? Ya, semua dipelajari dan semua ada huntingnya. Ya, jadi pada umumnya kalau komunitas itu kan melulu kalau motret hanya modelan. Gitu. Ya kalau di KFS enggak. KFS itu besok modelan, besok street, besok HI, kadang ada hunting besar di luar kota untuk beberapa hari, misal 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam. Mas Simon, itu di nickname Mas Simon ada panoramik itu apa sih Mas? Nah, ya, panoramik itu nama usaha saya. Saya punya usaha namanya Panoramik Tours. Nah, itu juga di bidang jasa wisata. Ya, jadi bisa pengen tour satu kayak kemarin dari A to Z apa itu kafe ya, resto itu kan piknik ke Karimun Jawa. Berapa orang, banyak ya, 100 sekian orang itu ikut biru, jadi menangani tur wisata seluruh Jawa dan Bali. Itu berarti Mas Simon sebagai dokumentasi atau memang dokumentasi sekaligus sebagai apa ya? Ya owner tapi ya ikut terjun di dalam. Iya. Oke, hasilnya ya fotografer bisa kemana-mana Mas ya? Bisa kemana-mana, asiknya fotografer itu. Dan memang saya dapat bisa bikin tour, bisa bikin macam-macam itu dari fotografi ya, basicnya fotografi. Oke, wah keren. Bolo dari skill fotografi ternyata bisa mandiri, menghasilkan cuan dan bisa kemana-mana. Oke, masih lanjut. Mas Simon, kalau kita ngomongin KFS ya, ini kan sudah di Kota Lama tuh sudah berapa lama Mas? Di Kota Lama? Di Semarang. Oh, di Semarang. Kalau di Semarang udah lama, sudah sejak tahun 2007 ya. 2007. Itu awalnya itu ya 2007. Ya,
Di Semarang itu ya? Di Semarang dulu kan klub pertama di Semarang kan SPC terus Mata terus berKS. Iya. Kalau ke anggotanya ada berapa orang tuh Mas? Waduh, anggotanya banyak banget. Mungkin awal terbentuknya sama ya guys sekarang Masih sama. Cuman untuk anggota yang benar-benar aktif itu ada sekitar ya 400-an ya. 400-an. 400 masih aktif. Sering motret, kegiatan motret. Kalau dari keanggotaannya itu dari banyak ini ya, apa profesi ya? Banyak profesi. Bisa diceritakan Mas? Dari apa saja? Profesi orangnya maksudnya macam-macam. Ada yang mereka dokter, ada yang mereka pengusaha jadi punya perusahaan, ada yang memang dia pure ke fotografi kayak saya nih, terus ada lagi teman saya namanya Ranar itu juga pure ke fotografi, ada yang percetakan juga, terus ya macam-macam, ada memang ibu rumah tangga dia ikut. Tapi ya ibu rumah tangga juga ikut hunting-hunting gitu. Ikut hunting, ya. Umumnya kalau ibu rumah tangga itu dia lebih suka hunting yang apa ya, kayak food fotografi, terus kayak makro semacam itu. Ya, kalau soal hunting ini Mas, biasanya kan kalau KFS-an seringnya hunting di apa ya, di katakanlah di jalanan atau di pasar atau di objek. Nah itu suka Mas. Itu street fotografi. Jadi street fotografi itu memotret di ruang publik. Ya, jadi selama itu ruang publik kita ambil foto di situ, itu street fotografi. Objeknya sendiri siapa? Objeknya sendiri aktivitas di dalam ruang publik itu. Mungkin ada manusianya. Ada manusianya, ya tapi dengan lingkup pandang yang lebih luas. Itu street fotografi. Hampir sama dengan apa ya? Human interest, tapi berbeda. Kalau human interest ya lebih terpaku pada sosok orang. Misal ada pedagang, aku mau pedagang nih, hanya pedagangnya tok. Terus dari situ kita mau ekspresi pedagang itu, terus apa ya? Ya dari foto itu menimbulkan rasa empati. Ya itu human interest. Tapi kalau street dia lebih luas, lebih ke situasinya. Ikut objeknya ikut terekam di situ. Ya, sebagai seorang fotografer Mas Iman lebih intens di mana nih? Model, wedding atau apa? Kalau saya lebih ke travel, landscape, human interest sama street juga di situ. Karena apa Mas? Mungkin memang bisa jalan-jalan atau gimana? Iya, satu jelas bisa jalan-jalan, itu poin. Kalau model itu ya beda aja ya. Aku suka tantangan nih. Kalau kita aktivitas outdoor itu menyenangkan. Kita bisa mengenal banyak budaya, banyak keragaman. Misal kita ke masjid A, masjid B misal, itu kan budaya mereka, kita ikut belajar. Ke gereja A, gereja B, konten kemana itu belajar. Itu asiknya. Terus juga nggak ribet. Misalnya motret alam itu nggak ribet. Kalau menurutku pribadi ya, tiap orang beda-beda sih. Kalau saya pribadi, motret model itu ribet sangat mati. Karena harus dipersiapkan. Harus fitting dan ini dan itu. Mas aku rasa aku telat ini. Nah, ketergantungan kita dengan orang lain banyak. Itu membuat aku sendiri kurang merasa nyaman. Jelas ribet. Karena saya suka muter yang simpel-simpel aja. Oke, kalau misalkan lagi ngadain hunting nih, terus kemudian mengajak anggota ini untuk bareng-bareng itu gimana? Hunting ya. Ya suka sih, jadi intinya kalau saya hunting ngajak teman-teman ikut hunting itu lebih ke kepingin apa sih ya, kayak kalau kita makan sendiri sama makan rame-rame itu kan asik, makan rame-rame. Nah itu juga sih sama kita bisa meningkatkan ilmu kita. Mungkin ada beberapa pemahaman tentang fotografi yang aku kurang nih, tapi dengan kita kumpul dengan banyak orang jadi ada sharing di situ, gitu ya, ada dinamika di situ. Nah itu yang aku suka di situ. Satu itu, yang dua nambah saudara, itu penting banget. Ya dari situ kita bisa dapat informasi nih. Bisa tiba-tiba sepi kerjaan nih, wah ada yang share ya, wah di sana itu kemarin butuh trik gini coba dong kamu masukin, wah ini informasi ya gitu. Itu yang nggak kalah penting.
Oke Mas. Kalau soal keanggotaan sendiri ada nggak sih syaratnya Mas untuk anggota KFS? Ada. Untuk menjadi syarat anggota KFS sebenarnya cukup sederhana, cukup simpel, cukup aktif di dalam kegiatan KFS, baik hunting, workshop maupun kegiatan offline seperti kalau offline itu contohnya ada grup WhatsApp kan, ada grup Facebook juga lah. Ikut aktif di situ, saya foto, ikut berbagi, ikut nimbrung di situ. Berarti kalau secara keanggotaan ada pengurusnya gitu ya, ada ketua, ada. Kalau di KFS itu lebih komplit lagi. Selain ada pengurus komunitas juga ada namanya Dewan Inti. Dewan Inti itu di atas pengurus lagi, jadi mereka orang-orang sesepuh yang juga mereka memantau kita, mendukung kita, mendorong kita. Itu di KFS sendiri juga ada ADART, dasar rumah tangga. Iya. Ada pasal-pasalnya di ada situ. pasal-pasalnya, Iya. melanggar siap ya. Iya, jadi memang ada kode etik dan segala macam di situ. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar seperti apa ya, lembaga yang ya sah lah itu. Dan KFS itu komunitas yang berafiliasi dengan FPSI. Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia. Ya, itu kalau teman-teman dari fotografer mau apa ya istilahnya sertifikasi itu Ya. lebih mudah gitu ya, karena sudah ada jalannya. Ya, terus ikut salon foto, lebih ke salon foto sih ya. Dan induknya salon foto itu ada di Prancis sana. Oke, Mas, makin menarik. Oke, Mas, lanjut Mas Iman. Ya. Mas, kalau waktu hunting itu sebenarnya yang kedua apa saja sih Mas? Tergantung. Apakah seribet misalkan foto wedding atau gimana? Nah, tergantung sih mau foto apa dulu nih. Ah. Mau foto apa dulu? Contoh misalkan aktivitas di pasar misalkan. Oke, kalau aktivitas di pasar itu kan kita lihat ya pasar mana dulu nih. Kalau saya nih di pasar yang saya cukup bawa satu lensa wide, terus dua lensa medium, udah itu toh. Tanpa flash, Tanpa segala macam. Karena kalau pakai flash mengganggu mereka jadi pusat perhatian, tidak enak juga. Oh gitu. Sekali ya kan. Soal hunting memotret objek manusia nih Mas. Ada nggak sih kita misalkan harus izin dulu ke yang bersangkutan atau gimana? Ya macam-macam. Kita lihat situasinya dulu. Misal kita mau masuk ke mereka punya ruko, punya kalau orang Jawa bilang duwe los pasar ya. Ya kita masuk ke ruang mereka. Ya kita izin dulu. Permisi Bapak Ibu. Gitu kan. Terus ya perlunya kenal dekat di situ, jadi ada interaksi di situ kan. Gitu. Oh iya Mas, macam-macam ada interaksi, ngobrol-ngobrol asik. Itu kalau udah kita dapat chemistry-nya, kita motret itu mereka juga tidak merasa terintimidasi dengan kehadiran kita masuk di dalam ruang mereka. Gitu. Tapi kalau kita langsung budak-budus kan, siapa sih iki kan gitu kan, wah iki kurang ajar kita ngomong saiki ya kan gitu. Ya kita menghindari itu sih. Berarti perlu izin ya, artinya Pak kita foto dulu ya, kita foto dulu ya gitu. Ya, izinnya mungkin tidak seperti itu, tapi bisa cipika-cipiki ya, bisa ada spot ngobrol-ngobrol bercanda, langsung kita motret. Itu kan nanti dengan sendirinya si mereka akan tanya kok, udah masih dari mana? Kan gitu. Oh dari sini Pak. Iki fotonya juga Pak buat belajar ya Pak. Nah, nanti bisa mereka welcome. Gitu. Asiknya itu, yang kedua asiknya itu bisa nambah saudara. Iya, saya punya pengalaman nih di Karimun Jawa. Ya dulu awal kali aku bikin trip di Karimun Jawa itu bukan langsung bikin trip enggak, tapi dari hunting motret gitu. Ya bayar juga, terus kenal sama orang situ, bikin kapal itu, kenal macam-macam, terus udah kayak bapak sendiri. Nah dari situ terus sampai sekarang kalau aku bikin trip mesti melibatkan orang tersebut ya itu orang tersebut, karena memang ya udah kayak saudara ya. Jadi asiknya begitu. Ya. Oke lanjut. Kalau ngomongin alat nih Mas, apa saja yang misalkan harus kamera ini, harus kamera ini, gimana? Oh, atau bebas? Alat sebenarnya bebas ya. Bebas karena alat itu kan kita nih kebiasaan, terbiasa pakai apa. Jadi orang itu kan macam-macam, ada yang suka Canon, ada yang suka Nikon, ada yang suka Fuji, ada yang suka Sony, itu macam-macam. Jadi kalau ada orang ngomong alat itu yang paling HP, itu loh Sony yang paling jos, masa kini mirrorless begini, ice bullshit itu omong kosong ya. Nggak ada sebuah orang menang juara ditentukan oleh merek kamera.
yang menentukan mereka juara adalah hasilnya, bukan alatnya. Oke, kembali ke alat. Misalkan gini mas, kita kan sudah motret ya. Kita kan ada proses editing. Nah, kalau di street photography ini perlu nggak sih diedit? Perlu. Ya semuanya perlu diedit ya. Namanya zaman era digital ya. Mestinya diedit. Kamera itu kan secanggih-canggihnya kamera kan bukan barang yang sempurna. Ya bisa menyempurnakan ya kita sebagai manusia. Bagaimana caranya ya diedit. Cuman edit itu macam-macam. Ada yang mereka edit merubah objek, ada yang edit tanpa merubah objek, misal foto agak miring dikit dilurusin, terus terangin dikit itu tidak masalah. Kalau udah merubah objek, sing langsing dadi lemu, terus sing ono dadi ra ono lah, itu juga sebenarnya kurang ya. Tapi ada masanya sendiri. Foto-foto seperti itu, editing seperti itu diberlakukan. Misalnya kita sama klien nih, prewed, mas aku mancungin dikit lah, aku kegemukan nih, aku urusin dikit lah, itu ya namanya kita sebagai profesional ya, ya kita bikin itu. Menyesuaikan ini ya. Menyesuaikan, iya. Klien sih. Ya. Nanti Mas Simon. Ya. Kalau dibilang ini ya, street photography atau menginterasi itu, bedanya apa sih dengan tadi kan? Mungkin karena ributnya, mungkin alatnya beda nggak sih? Street sama human interest? udah sama ya? Sama. Cuman kalau human interest kita bisa settingan ya, kan ada namanya konsep HI sekarang. Nah, konsep HI itu bisa disetting. Misal aku pengen motret nelayan nih, dia bawa pancing, bawa apa, oke aku rawa pening nih, masuk di sana sama nyeting orang sama nyewa perahu kan gitu. Terus liatin dan segala macam kita persiapin. Tinggal konsep kita mau bagaimana gitu. Terus kita foto aja dia. Terus sesuai dengan keinginan kita. Mungkin arah matahari, pas sunrise apa sunset, terus gunungnya di sini, jadi kita setting segala sesuatu. Jadi fotonya bisa bagus sesuai apa yang kita inginkan. Itu konsep HI. Oke. Mas Simon, menurut Mas Simon, kalau kita mengikuti lomba fotografi temanya fotografi dan komunitas itu faktor apa sih mas yang bisa apa ya istilahnya meraih juara gitu mas? Paling tidak. Oh ya. Jadi lomba foto itu macam-macam. Ada yang memang dia benar-benar lomba foto seperti salon foto. Salon foto itu salah satu lomba yang paling menarik menurut saya. Ya, ini bukan lomba ya, tapi bukan kontes foto, tapi ada lombanya di situ ya. Jadi berkesan seperti lomba foto. Kalau salon foto itu menarik. Foto harus benar-benar art, harus benar-benar ada seninya di situ. Bicara gitu. Harus ya? Bicara ya. Jadi nggak sembarang foto bisa masuk di situ di salon foto. Tapi begitu foto bisa masuk di situ pasti foto itu hebat. Itu kalau di salon foto. Jadi fotonya harus apa ya? Harus bersih, harus benar-benar dipandang itu enak, memiliki kedalaman visual, visual impact-nya sesuai ada. Tema. Nah, sesuai dengan tema. Tapi kalau ada lomba-lomba yang biasa, lomba foto biasa, itu kan lomba foto yang biasanya yang mengadakan pemerintahan, misal kabupaten, segala macam, itu biasa sih. Itu yang penting sesuai tema, udah warna tone-nya juga. Kecenderungan malah mereka pakai warna-warna yang tone-nya tinggi-tinggi. Kalau Jawa ngomong ya abang jadi abing, ya itu kan, hijau jadi hijau lah gitu kan. Biru jadi bluish. Nah itu malah sering dipakai untuk lomba-lomba. Tapi kalau di salon foto, tonton itu pasti gugur. Harus benar-benar foto yang memiliki kedalaman. Jadi macam-macam. Menurut Mas Simon, sejauh ini lokasi hunting terjauh dan terseru mana mas? Saya ya. Dan teman-teman juga. Oh teman-teman ya. Iya. Kalau teman-teman itu lokasi hunting ya masih sekitaran Jawa Tengah ya. Itu seperti mungkin momen di Borobudur, terus Lampia. Oh ya. Balon udara di Wonosobo. Ya macam-macam ya, ada banyak. Terus pacuan juga di Karawaton. Itu juga menarik. Iya. Yang buat seru apa sih mas? Yang bikin seru itu sebenarnya prosesnya. Misal pacuan kuda Tegawaton nih, dalam benak kita mesti mikirnya
aku motret pacuan kuda nih. Motret pacuan kuda itu yang paling bagus tuh foto kalau balapan kuda ada 8 kuda nih. Iya. Tapi gimana supaya balapan kuda itu fotonya si kudanya itu 8-8-nya bisa terpisah gitu. Oh, Tapi berdekatan. berdekatan. Ya, itu impian kita nih, idealisme kita. Tapi faktanya di lapangan kan kita susah ngedapetin itu. Betul. Pasti numpuk terus. Numpuk terus. Itu jadi penasaran. Asam numpuk siji jadi wis rotok kabeh tapi numpuk siji. Nah, itu kan nanti kejar lagi. Jadi kayak ada sesuatu yang kurang. Ayo kita kejar ini. Besok kita coba lagi. Gitu. Oke. Mas, untuk mengabadikan momen di jalanan, perlu nggak sih kita meriset dulu, Mas? Resep bagaimana nih? Artinya, angle ini kayaknya kurang. Angle ini lebih bagus lagi. Oh ya, ada sih kalau di ini. Kadang masalah waktu ya. Iya. Masalah waktu. Misal kita datang di waktu yang kurang tepat misal. Kok capeknya pas momen pagi nih. Tapi ini pagi mendung, ya udah kita besok di situ lagi. Gitu. Terus ada lagi kita nyeting lokasi. Misal lokasi itu ada bak sampah warna-warni kan jelek kan. Iya. Nah, aku mau muter lagi nih, gimana caranya? Bak sampah kita pinggirin dulu. Oke. Coba dulu. Foto, ada yang foto. Ini macam-macam. Jadi momen itu bisa kita ciptakan juga, kita bikin juga. Bisa. Terus kemudian kalau kita mau merekam wajah orang nih, misalkan sosok penjual misalkan, Oke, potret. potret yang berinteraksi ya, itu paling bagus tuh pas dia lagi ngapain sih? Kalau saya pribadi ya, dia lagi melakukan aktivitas. Misal Mungkin mukanya lagi ngapain, cemburu atau jadi bengong. mukanya muka natural gitu. Iya. Nggak kita bapak ibu senyum dong, enggak. Jadi benar-benar ya karakter dia. Misal si bapak itu pemarah, kesehariannya pemarah ngomel-ngomel, ya memang karakter dia harus seperti itu gitu loh. Harus seperti pemarah dan ngomel-ngomel galak gitu. Kalau emang si ibu itu ramah juga, ya karakternya harus karakter yang ramah. Jangan sampai kita buat apa ya, ibu sedih dah muka ini kan gitu. Kadang kan ada fotografer yang ini suka mereka-reka ya, bukan karakternya tapi dipaksain gitu. Ya itu kan pasti akan kita lihat berbeda gitu. Akan berbeda, pasti fotonya akan aneh. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau dari fotografer sendiri, maaf, memberi sesuatu nggak ke objeknya tadi? Bisa ya. Karena kan kita sudah menyuruh bapaknya senyum. Ya betul. Ya bisa ya, bisa enggak. Memberi sesuatu gift itu macam-macam bentuknya. Ada yang kita ngasih duit ya. Wah ini tondo tresno lah. Ada yang ngasih berupa foto, misal besok kita balik ke situ lagi bawa foto. Ini cetaknya diberikan. Iya, jadi macam-macam. Kalau mau jadi anggota gabungan di KFS, apa semua syaratnya? Syaratnya aktif aja. Aktif aja. Aktif ya. Misal Tidak ada iuran atau? Tidak ada. Di KFS ya ada iuran. Jadi KFS itu cara ngedapetin duit dari mana sih? Dari kita bikin event. Misal nih event yang mengundang banyak orang, apa sih biasanya? Modelan. Itu pasti mengundang banyak orang. Nah, yuk modelan, kita bikin modelan nih. Kita cari cuan di situ. Bisa bayar 100.000, nanti yang 50 buat KFS ya, seperti itu. Apa ikut kita bikin intersalon, sebagai panitia intersalon kita dapat duit di situ. Itu sih. Jadi untuk membernya memang free, kasihan. Kalau suruh bayar per bulan, kita jadi beban sendiri gitu. Mereka udah kalau sing arisan RT, arisan RW dan macam-macam, wah ada iuran, warga gitu kan masih beban itu, kasihan. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada kode etik harus kamu pakai kamera ini, kamu seperti ini nggak ya? Nggak ada. Kalau di KFS bebas. Selama hunting mas, paling sering tuh di spot apa mas? Paling sering? Paling sering ya. Paling sering. Saya pribadi apa orang-orang nih? Ya TFS dong. KFS ya. Kalau KFS paling sering dia motret street ya paling banyak itu. Street sama travel itu paling banyak. Landscape paling banyak. Kenapa itu paling banyak? Karena hampir semua komunitas foto di luar KFS
kebanyakan hunting model nih. Hunting model. Iya, hunting model itu paling sering. Semua komunitas foto kalau hunting pasti model yang lain. Iya kan, itu ya buat aku pribadi keprihatinan sih, tapi ya memang sukanya seperti itu lah, gimana lagi kan itu. Kalau ada anggota yang tidak punya kamera tapi model HP gimana? Ada beberapa kok. Ada, ya? Dia pakai HP. Saya punya teman pakai HP, paling enggak kita mengajari, oke lah untuk teknis kamera mungkin kurang dibandingkan sama kamera mirrorless apa DSLR mungkin kurang ya, tapi paling enggak mereka bisa ambil komposisinya. Sebuah fotografi itu kan komposisi itu kan penting. Komposisi itu kan bermain-main elemen-elemen di sekitar objek utama yang kita foto. Nah, bermain itu. Oke, sepertinya obrolan kita sudah sangat banyak sekali dan pertanyaan saya sudah habis. Oke, Mas Simon, boleh dong berikan tips dan trik buat fotografer pemula kayak adik-adik ini, Mas? Oke, ya kalau bagi yang ada di pemula, kalau berminat pengen jadi fotografer, ya benar-benar fotografer, satu sih jangan menyerah, terus dua jangan minder, ya itu penting banget. Seringnya kali minder kan, dia pas pakai lensa kit sama kamera yang biasa kan, itu pasti minder. Jadi itu jangan minder. Saya punya banyak bukti, banyak pengalaman juga. Dulu saya pakai lensa kit, pakai kamera APS-C biasa, juga bisa sampai kemana-mana. Jadi terus berjuang. Yang ketiga adalah banyaklah motret, circle fotografinya itu diperbanyak. Itu nanti akan banyak informasi-informasi yang kamu dapatkan seputar fotografi. Adalah daurah kilap, jual kamera program dengan harga murah misalnya, semacam itu bisa kamu dapetin. Itu aja sih. Oke, Sobat Bolo, begitu obrolan kita dengan Mas Simon, Ketua Komunitas Fotografi Semarang. Semoga obrolan kita tadi bermanfaat, tetap menjaga kesehatan dan tetap kreatif. Oke, Mas Simon, terima kasih. Terima kasih.